Halo Brodista, how are you? Masih dengan fun reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku? Semoga baik-baik saja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi dengan tema pesan leluhur buat lu semua Brodistaku ya. Semoga pesan leluhur ini bisa menyadarkan atau memberikan pencerahan kepada lu dan berguna dan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ke depannya, begitu ya. Untuk pembacaan bersifat general reading Brodistaku, tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok nih. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok ya. Dan untuk energi juga bisa vice versa, bisa terbulak-balik, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang yang sedang lu pikirkan, Brodista, begitu. Namun tetap semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Begitu ya. Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk readingan gua sifatnya timeless. Jadi kapanpun lu lihat, kapanpun lu dapatkan, kapanpun lu dengar, ini berlaku di hari itu juga ya, sesuai dengan situasi dan kondisi lu saat itu, begitu. Sedangkan untuk gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semua bisa. Oke, kita langsung aja kita lihat bagaimana pesan leluhur ya untuk kita di hari ini. Bismillah. Pesan leluhur yang pertama adalah reunian atau reunion. Oke. Leluhur lu berpesan bahwa buat lo yang saat ini sedang mengalami kegagalan percintaan, banyak mengalami kegagalan percintaan, banyak mengalami pengkhianatan dalam percintaan, dalam hubungan, banyak mengalami merasa sakit hati, dikhianati, ditikung dari belakang, dibohongin habis-habisan, diporotin habis-habisan. Ya, leluhur berpesan, tidak perlu khawatir. Ikhlaskan semua yang pernah lu berikan. Ikhlaskan semua pengorbanan yang lu berikan. Leluhur lu tahu bahwa lu adalah seseorang yang welas aslinya tinggi. Leluhur lu tahu kalau lu adalah seseorang yang sangat baik. That's why kenapa percintaan lu tuh selalu gagal. That's why kenapa lu selalu dikhianati. Kenapa lu selalu ditikung. Kenapa lu selalu dimanfaatin oleh pasangan lu ataupun pertemanan lu. Nah, kadang karena lu harus disakitin dulu Brodista. Lu harus dikhianatin dulu supaya lu tersadar bahwa ada yang salah dari welas asih lu. Ada yang salah dari kebaikan lu gitu loh. Makanya banyak orang yang bilang bahwa janganlah jadi orang yang baik, tapi jadilah orang yang sadar. Kenapa? Karena orang yang baik itu risikonya banyak ada yang dimanfaatin, ada kebaikan yang dimanfaatin. Tapi ketika lu menjadi orang yang sadar, lu mampu untuk memilah dan memilih kapan harus menjadi baik, kapan harus tidak gitu loh. Kapan harus menstop kebaikan lu. Nah, begitu. Dan pesan leluhur lu saat ini yang gue lihat adalah di sini ada reunion Brodista. Jadi gue merasa bahwa sabar-sabar dulu. Karena semesta sedang berproses, memproses diri lu, kemudian memproses sifat lu, memproses watak lu, memproses karakter lu, memproses atau menghilangkan inner child lu. Semoga lu menjadi supaya lu menjadi seseorang yang memiliki high vibration. Lu sudah mengenal jati diri lu sendiri. Kenapa? Karena gue merasa bahwa semesta selain memproses lu juga memproses orang yang akan datang kepada lu. Di sini akan adanya pertemuan. Ya, ada reunian gitu, ada pertemuan, ada reunian. Nah, gue ngerasa kayak lu nanti akan kedatangan seseorang, dimana seseorang ini satu frekuensi, satu energi buat lu Brodista. Ya, terhitung ini apakah ini adalah orang lama atau mungkin memang orang baru yang akan didatangkan oleh semesta kepada lu. Tapi gue merasa orang ini akan satu frekuensi. Kalau seandainya ini adalah orang lama ataupun si kunyuk ya tapi gue merasa bahwa si kunyuk ataupun orang lama, kalau dipertemukan kembali dengan lo, kemudian kalian berhubungan lagi, berarti dia sudah dihantam bertubi-tubi oleh semesta dan dibentuk karakter ataupun dibentuk sifat dan tingkah lakunya menjadi seseorang yang sudah bertransformasi juga, makanya bisa datang kepada lo. Ya, dan gue merasa di sini bukan cuma ada hubungan, tapi ada reunian dalam artian gue merasa sebentar lagi ya
leluhur lu berpesan bahwa sebentar lagi lu akan masuk ke dalam sebuah circle, di mana circle ini bisa mensupport lu untuk masa depan. Circle ini akan membantu lu untuk lebih terhubung ke dalam diri sejati lu. Circle ini akan membantu lu untuk lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan, dan mengenali siapa Sang Pencipta. Menurut gua begitu. Lu akan lebih seimbang. Yin dan Yang lu akan seimbang di sini. Oke, kita lihat lagi pesan leluhur untuk lu brodistaku ya. Bismillah. Ada fears. Ya, ada fears di sini. Beberapa dari lu di sini yang gue lihat kondisinya mungkin masih ada perasaan ketakutan, masih ada perasaan cemas dari sesuatu, atau ketika lu ingin meninggalkan sesuatu yang toksik, entah ini pertemanan, hubungan, ataupun keluarga, apapun itu yang membuat lu tuh terkekang dalam kesedihan, terpuruk, kemudian merasa kayak dunia ini gelap aja, ya. Kemudian lu ingin pergi dari sebuah hal yang menakutkan ini, tapi lu merasa takut dan cemas. Lu nggak perlu khawatir, Brodista. Leluhur lu berpesan bahwa pergilah, keluarlah dari sana. Walaupun lu merasa takut, tetaplah berjalan. Walaupun lu merasa takut, tetaplah bergerak dari sana walaupun lu merangkak. Ya, leluhur lu berpesan bahwa lu dan juga orang-orang disayang dan kehidupan lu dalam keadaan aman. Ya, kalau dalam agama tuh begini, Brodistaku, tidak ada yang menghancurkan ketika lu ingin membahagiakan diri lu sendiri. Ya, lu nggak perlu takut apapun resikonya. Kalau tujuan itu adalah untuk membahagiakan diri sendiri, untuk mendekatkan diri sama Tuhan, untuk membuat hidup lebih baik. Asalkan tidak merugikan orang lain, asalkan tidak menyengsarakan orang lain dan menyakiti hati orang lain, gak perlu takut, jalani aja. Mungkin beberapa dari lu mungkin ada yang takut bahwa takutnya nanti gue gak bisa untuk mendapatkan seseorang yang kayak dia. Gue takutnya nanti orang-orang berkata kalau gue adalah antisosial bla 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 segala macam. Tidak, Brodistaku, tidak perlu lu takutkan. Ya, gue pernah mendapatkan motivasi ya. Karena ini kan berbicara tentang fears. Ini adalah sebuah ketakutan untuk masa depan, ketakutan apa yang terjadi nanti ke depannya gitu ya. Nah, leluhur ini berpesan bahwa ya jangan takut, jangan cemas, lu dalam keadaan aman. Nah, begini. Kalau dalam agama ya, sebenarnya gue dapat motivator nih. Gue dapat motivasi dari seseorang ya, dari Abu Marlo kalau nggak salah gue. Gini, dia berpesan bahwa sebenarnya itu ya yang membuat lu tuh, yang membuat gini, untuk menghina Allah ya, untuk menghina Tuhan itu tuh nggak perlu lu harus injak-injak Alkitab gitu ya. Nggak perlu lu harus injak-injak Alkitab. Nggak perlu lu untuk menghina-hina Nabi, menghina-hina Rasul. Lu telah menghina Tuhan, lu telah menghina Allah ketika lu takut ya untuk masa depan. Ketika lu takut nanti bagaimana ya, nanti gua nggak makan, gula-gula segala macam gitu. Kalau lu takut besoknya lu nggak makan, kalau lu takut nanti besoknya orang-orang begini, kalau lu takut masa depan bla bla segala macam ya, berarti lu secara tidak langsung telah menghina Tuhan atau menghina Allah. Begitu, Brodistaku. Lu nggak perlu takut. Selagi di hari ini ya, ngapain lu takut tidak bisa makan? Ya, ini analoginya. Kenapa lu takut nggak bisa makan untuk besok ya? Sedangkan di hari ini aja lu udah memberikan banyak kebaikan kepada orang. Nah, begitulah. Sama dengan verse ini. Apa yang lu takutkan? Pandangan orang. Kita nggak butuh pandangan orang, Brodista. Kita butuh hanya pandangan Allah gitu ya. Pandangan semesta. Bagaimana kita gitu loh. Nah, itu yang gue lihat ya. Jadi gue tuh merasa bahwa pesan leluhur di hari ini, ketika lu ingin membahagiakan diri lu sendiri, jangan takut untuk keluar. Apapun itu, percaya diri aja. Walaupun harus lu berjalanlah dalam ketakutan, walaupun lu harus merangkak. Begitu, Brodistaku. Ya, gak ada yang perlu kita takutkan untuk masa depan, Brodista. Karena kita punya Tuhan ya. Kita punya Allah. Karena segalanya sudah diskenariokan, Brodista. Lu tinggal menjalankan aja ya. Tapi jangan sampai lu keluar dari jalur, dalam artian begini, lu sudah mendapatkan petanda-petanda untuk harus keluar dari sebuah hubungan, harus keluar dari sesuatu yang toksik, tapi lu tidak mengindahkan petanda dari semesta, tidak mengindahkan intuisi ataupun logika. Itu salah jalan, Brodista kok ya. Lanjut. Di sini ada anger. Oke, anger ya. Jadi begini, Brodistaku, dalam artian begini, beberapa dari lu telah melalui masa di mana masa ini terlalu sakit untuk lu derita ya.
terlalu sakit. Dan di sini yang gue lihat adalah beberapa dari lu sudah berpengalaman lah tentang kesakitan di sini. Nah, leluhur berpesan bahwa setiap kesakitan lu, ya, setiap kesakitan yang lu rasakan, setiap kesakitan yang lu rasakan, setiap dendam yang lu rasakan, menurut gue lu nggak perlu khawatir, karena gue ngerasa kedepannya untuk kesakitan, trauma batin, kemudian sakit ya, trauma batin, hal-hal yang menyakitkan sampai lu dendam lah ya, itu nanti akan bisa menghilang sendiri. Lu mampu untuk menghealing luka batin itu nanti kedepannya. Dengan cara apa? Jangan marah ya. Leluhur lu berpesan bahwa lu harus menyeimbangkan pemikiran dan juga perasaan lu, bro Distaku. Ya mungkin lu merasa bahwa wah bang enak banget ngomongnya, susah tahu bang, bla bla segala macam. Nggak ada yang susah bro, cuman lu nya nggak mau. Contohnya untuk melupakan ya, untuk mengikhlaskan. Bukannya lu nggak bisa untuk mengikhlaskan, tapi lu nya belum mau untuk melepaskan gitu. Ingat bro Dista ya, dalam sebuah kesadaran, dalam sebuah spiritual, selagi lu belum bisa untuk melepaskan, berarti lu belum spiritual, berarti lu belum tersadarkan. Ya, yang gue lihat begitu. Di sini leluhur lu berpesan bahwa ketika lu sudah untuk menyeimbangkan perasaan dan juga logika lu, bro Distaku, dan seandainya lu sudah tidak marah, nanti dengan lu tidak marah sama sekali nih, yang gue lihat ya, nanti lu akan bisa untuk mengobati setiap luka batin yang lu miliki. Nah, begitu yang gue lihat ya. Yang gue lihat begitu. Karena sebenarnya saat ini lu tuh sudah bisa untuk melepaskan luka batin, sudah mengobati luka batin satu persatu. Ya. Ibaratnya begini, dengan kesakitan-kesakitan yang lu rasakan ya, dengan kesakitan kemudian lu marah segala macam ya, kemudian lu mencurahkan semuanya kepada Allah. Gue merasa bahwa satu persatu itu nanti akan ada cara ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar lu tuh merasa bahwa luka batin yang biasanya lu marah itu tiba-tiba hilang. Kok gue nggak marah ya, kok luka ini kok kayak biasa aja ya, kok gue nggak kayak gini lagi. Banyak perubahan nanti ya, itu yang gue lihat. Jadi itu ibaratnya pesan leluhur saat ini dengan kartu anger ini, gue menyarankan lu untuk jangan marah jika terjadi apa-apa ya. Jika lu merasa ada yang menyakiti, jika lu ada merasa kayak bertemu lagi dengan seseorang di luar sana, yang perlu dilakukan ya, yang perlu diingat adalah jangan marah bro Dista ya, jangan langsung bereaksi, termasuk dengan orang-orang yang ingin memasukkan lu ke dalam drama. Tidak semua hal yang butuh reaksi bro Dista, cukup senyum. Nah kalau seandainya lu pengen marah, coba tarik nafas dulu, kemudian hembuskan sebanyak 3 kali, kemudian tenang, itu aja. Karena dengan hal yang seperti itu ya, insya Allah luka batin lu satu persatu nanti akan hilang. Dan lo akan mengetahui bahwa ikhlas itu susah, tapi bisa, begitu ya. Next kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini bro Distaku ya. Message of peace ya. Di sini yang gue lihat ya, leluhur lu berpesan tenang, sebentar lagi lo akan merasakan sebuah kedamaian. Tenang, sebentar lagi lo akan merasakan legowo ya. Lu tenang nantinya nih, yang gue lihat begitu ya. Dengan message of peace ini, ketika lu sudah memiliki sebuah ketenangan batin, kedamaian batin, percaya bro Dista, kebaikan semuanya nanti akan datang kepada lu ya. Semua kebaikan nanti akan datang kepada lu. Lu nanti akan menjadi seseorang yang memiliki ide atau bakat kreatif. Karena apa? Karena orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki ide-ide, orang-orang yang mendapatkan ilham kapan? Itu ketika dia sudah damai, ketika dia sudah tenang. That's why kenapa kalau seandainya kita punya permasalahan, kemudian kita punya amarah ya, atau gerasak gerusuk lah. Kalau seandainya kita punya permasalahan, kemudian kita menyikapinya dengan gerasak gerusuk, marah-marah, itu kita itu nanti yang ada bro Dista ya kan, itu akan merunyemkan ya, akan mensusahkan masalah lagi gitu nah. Gitu ya. Jadi kalau seandainya punya masalah bertubi-tubi segala macam, kemudian kita gelisah, kita tidak tenang, wajar kalau seandainya bunuh diri itu terbesit dalam pemikiran berista, karena udah nggak tahu lagi, karena dia tidak membawa tenang gitu loh. Tapi ketika setiap permasalahan yang lu udah hadapi dah, kemudian ketika lu pengen marah, ada permasalahan banyak banget nih permasalahannya bro Dista, banyak gitu ya, permasalahan hubungan, keuangan, keluarga, bla bla segala macam. Tapi lu mencoba untuk mengisolasi diri dulu,
mencoba untuk berpisah dulu dari khalayak rame ya, kemudian tenang, bertafakur, atau mungkin lu bisa bermeditasi. Insya Allah dari sekian banyak permasalahan lu, satu persatu nanti akan diberikan jalan. Nah, lu akan mendapatkan jawaban dari ketenangan. Ya, dalam agama Nabi dan Rasul mendapatkan kayak mujizat, diturunkan ayat itu di mana? Ada yang di Gua Hiro ya, Nabi Muhammad ya di Gua Hiro itu dalam keadaan hening, damai dan tenang gitu loh. Nah, sama kayak lu, kalau seandainya lu butuh sesuatu ya, jawaban dalam diri, kalau seandainya lu butuh jalan, petunjuk dari Allah gitu ya, petunjuk dari Tuhan, pastikan kalau lu dalam keadaan tenang dulu, dalam keadaan damai. Itu yang gua lihat ya. Kita lihat lagi pesan leluhur di hari ini, Bro Distaku ya. Di sini ada freedom. Oke, iya. Di sini leluhur lu berpesan bahwa lu harus bisa membebaskan diri, Bro Distaku. Lu harus bisa untuk menunjukkan kepada semua orang kalau seandainya lu tuh siapa sebenarnya. Ada yang perlu dibebaskan dalam diri lu. Ya, beberapa dari lu, Bro Distaku, di sini gue ngerasa bahwa lu adalah seseorang yang punya ide kreatif, memiliki seseorang yang punya talent atau kemampuan lebih, cuman belum lu keluarkan dan belum lu asah. Kenapa? Karena beberapa dari lu masih terkepung dalam hasil pikiran-pikiran orang. Wah, nanti orang berpikir seperti ini, wah nanti gua nanti rugi, nanti ini, nanti itu, nanti orang berkata lain gitu. Itu tidak perlu dipikirkan, Bro Distaku. Bahkan sebenarnya ketika lu bisa untuk membebaskan segala sesuatu yang ada dalam diri lu, misal kayak ide-ide kreatif, kemudian bakat lu, gue merasa bahwa derajat lu akan ditinggikan dari sana, Bro Distaku. Ya, yang gue lihat begitu. Lu harus gini, leluhur lu tuh berpesan bahwa bebaskanlah segala sesuatu yang perlu lu bebaskan dalam diri lu. Jadilah pribadi yang bebas, jadilah jiwa yang bebas, Bro Distaku. Lu berhak untuk melakukan apapun yang lu inginkan, asalkan lu bahagia, dan asalkan lu tidak merugikan orang, dan asalkan lu tidak menyakiti orang. Ya, lu tuh harus memiliki jiwa kebebasan, Bro Distaku. Nah, beberapa dari lu di sini yang gue lihat masih ada juga orang-orang yang ingin memasukkan lu ke dalam sebuah drama. Masih ada lu tuh berhubungan dengan si kunyuk, ya. Masih ada beberapa dari lu yang masih terkepung lah, terkekang gitulah, ya. Masih ada beberapa dari lu yang energinya itu masih masih terkuras ya, masih terganggu oleh si kunyuk atau beberapa orang yang tidak menyukai lu, dan lu harus membebaskan diri dari sana, Bro Dista. Gak bisa udah nggak bisa enggak gitu. Karena kalau seandainya gini, Bro Dista, kalau seandainya lu masih dalam sebuah satu circle atau masih berhubungan atau terkoneksi dengan seseorang yang mampu menyerap energi lu udah kayak SPBU, dimulai dari nol lagi ya, Mas. Dimulai dari nol lagi ya, Pak ya. Jangan gitu ya, jaga energi lu, Bro Dista. Kecuali kalau seandainya lu adalah seseorang yang memang sudah memberikan tameng dalam diri lu. Jadi siapapun lu bertemu dengan siapapun, atau lu berhubungan dengan siapapun, walaupun itu toksik, tapi lu bisa menameng diri lu sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau lu masih merasa riskan, mending jangan. Perkuat dulu dengan isolasi. Nah, gitu. Lu harus membebaskan diri di sini. Lu harus memiliki kehidupan yang bebas, Bro Dista. Dan leluhur lu selalu ada di samping lu. Leluhur lu selalu membantu dalam kebebasan lu. Tapi sayangnya di sini gue ngerasa kayak lu belum mampu ya, belum mau untuk terkoneksi ya. Ada juga yang masih belum ada juga dari beberapa dari lu yang belum mengakui adanya leluhur. Beberapa dari lu masih ada yang belum terkoneksi, bisa terkoneksi dengan leluhur lu. Kenapa? Karena lu belum mau untuk terkoneksi. Nah, begitu. Makanya gue bilangin, ketika lu punya permasalahan dan lu ingin bebas, yang pertama lu kejar adalah dekatkan diri sama Allah, minta kekuatan. Minta kekuatan, sering-sering hening, supaya lu bisa mendengarkan intuisi lu. Karena biasanya leluhur akan memberikan petunjuk kepada kita melalui intuisi, melalui bisikan-bisikan kecil dalam hati. Bisikan-bisikan kecil itu. Nah, bisikan-bisikan kecil itu bisa lu dapatkan ketika lu hening dan diam. Dan ketika lu sudah bisa melepaskan dan memasrahkan semuanya kepada Allah dan kepada semesta. Begitu. Di sini ada Sun nih, Bro Distaku. Apapun ya saat ini ya, apapun saat ini ya, masing-masing dari diri lu, Bro Dista, meminta sesuatu. Misal, gua pengen punya pasangan yang satu frekuensi, gua pengen punya mobil, gua pengen punya keuangan di mana gue bisa bantu keluarga, gua pengen punya ini, punya itu, bla bla segala macam. Apapun itu yang saat ini lu inginkan, ya, pesan leluhur lu apa? Segera.
lagi diproses. Ya, yang gue lihat di sini pesan leluhur adalah sedang diproses. Sabar nak, berproseslah, semangatlah. Ya, jauhkan orang-orang toksik. Begitu. Ya, fokuslah kepada diri sendiri. Walaupun lu saat ini sakit hati, walaupun lu saat ini merasa kayak berat banget kehidupan, bla bla segala macam, teruskan. Karena apa yang lu inginkan ini segera terjadi. Begitu pesan leluhur. Oke. Kita lihat lagi ya pesan leluhur untuk lu Brodistaku. Ada kobra. Ya. Di sini leluhur lu berpesan bahwa lu nggak perlu khawatir lagi Brodistaku terhadap orang-orang yang menyakiti lu, karena sebenarnya mereka sudah mengetahui kalau lu adalah bukan orang pilihan. Ya, beberapa dari lu saat ini mungkin sudah mengeluarkan taring ya kepada mereka, sudah melihatkan bagaimana berbisanya lu gitu loh ya. Di sini ada kobra. Beberapa dari mereka ada yang takut saat ini kepada lu, ada yang segan saat ini kepada lu, dan beberapa dari mereka ada kalau seandainya ada tahu ya kalau seandainya lu sudah memiliki seseorang. Maksud gue, lu tuh adalah seseorang pilihan di mana lu dilindungin dan lu dijaga oleh leluhur lu. Beberapa orang ada yang takut seperti itu. Beberapa ada orang yang menghentikan magicnya. Beberapa dari mereka ada yang menghentikan magicnya. Beberapa dari mereka ada yang takut melihat mata lu. Ada yang segan saat ini sama lu. Ya, orang-orang yang merendahkan lu udah nggak bisa untuk direndahkan karena mereka tahu lu orang yang diberkati oleh leluhur lu. Ya. Yang gue lihat begitu. Beberapa dari lu saat ini udah mulai ini ya, udah mulai menampakkan, memunculkan diri lu dengan pribadi yang baru, pribadi yang sebenarnya yang dimana mungkin beberapa dari lu udah nggak takut lagi untuk dimanipulasi, udah mengetahui, udah punya insting yang tajam. Yang gue lihat begitu, ya. Karena di sini ada kobra di sini yang gue lihat, ya. Bahkan orang-orang yang pernah mengkhianati lu, bla bla segala macam untuk datang kepada lu udah mulai takut ya, si kunyuk ini. Oke, kita lihat lagi. Untuk pesan leluhur lagi ya. Kita lihat ada stingray. Oke. Beberapa dari lu Brodistaku, gue merasa sebentar lagi ya, ternyata tanpa lu sadari Brodista, untuk cakra-cakra lu sebenarnya itu udah mulai muncul. Cakra-cakra lu sebenarnya udah mulai muncul. Yang sebelumnya pernah tersumbat ya. Sebelumnya pernah tersumbat cakra mahkota lu, cakra asna lu ya. Yang gue lihat begitu. Tapi gue merasa satu persatu cakra lu nanti kedepannya akan full ya. Mata ketiga lu, intuisi lu makin tajam. Beberapa dari lu sudah aktif cakranya, cakra mata ketiga ya. Yang gue lihat begitu. Ya, selama ini semua cakra tersumbat karena apa? Karena lu berhubungan bersama orang-orang toksik, entah ini keluarga lu, entah ini persahabatan lu, ya circle lu, atau mungkin pasangan lu, dimana semakin lu sedih, semakin lu terpuruk, semakin lu fokus kepada hal-hal negatif, semakin tertimbunnya cakra lu Brodistaku. Tapi ketika lu sudah keluar dari sebuah permasalahan, sudah mencoba untuk keluar dari suatu hubungan ya, dimana lu sudah berdamai dengan diri sendiri, apa yang terjadi tanpa lu sadari satu persatu cakra lu tuh aktif gitu. Jadi kalau seandainya lu merasa ada sebuah rasa kayak apa sih namanya ya, urep-urepan ya, kalau lu merasa kayak hawa badan lu tuh panas dingin, kalau lu merasa bahwa ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam diri lu, bla bla segala macam ya, ya percayalah, gue merasa itu adalah dampak dari cakra lu yang sudah mulai aktif satu persatu. Nah, ketika lu sudah mulai kesadaran gitu ya, yang gue lihat begitu. Kita lihat lagi pesan dari leluhur. Ada dolphin di sini Brodistaku. Iya, leluhur lu berpesan bahwa selalu gunakan kelincahan atau kepandaian yang lu miliki untuk kehidupan ini, begitu. Karena lu adalah orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang lucu. Cuman karena sebelumnya itu lu tuh belum pernah ke permukaan. Jadi akhirnya tuh lu masih menyimpan semuanya, padahal lu tuh punya potensi, padahal lu punya bakat, punya ide kreatif, kepintaran gitu loh. Ya, yang gue lihat begitu. Tapi selama ini lu berada di laut, di bawah laut doang, belum ada naik ke atas gitu. Dan naik ke atas sekali tapi nggak kelihatan sama orang. Nah, untuk saat ini dimanapun lu berada, gunakan kepintaran lu, gunakan kepandaian lu, gunakan bakat lu, gunakan ide kreatif lu untuk hidup
ya untuk kehidupan ini. Karena dengan hal sana lu tuh nanti akan dinaikkan derajat lu, Brodista-ku. Oke, kita lihat lagi pesan leluhur untuk lu di hari ini, Brodista. Wah, oke, Buffalo. Brodista-ku, apapun yang saat ini lu rasakan, ingat lu tuh kuat dari apa yang lu bayangkan. Ya, kalaupun saat ini lu memiliki sebuah permasalahan yang bertubi-tubi ya, dan lu merasa kayak ingin menyerah, Brodista belum. Lu tuh masih kuat dari apa yang lu bayangkan, Brodistaku. Nah, jadi kenapa masalah bertubi-tubi ini muncul ke dalam diri lu, Brodistaku? Leluhur lu tuh inginnya tuh begini, pengen membisikkan gitu loh, membisikkan ke telinga lu bahwa ya begini caranya supaya lu tuh mampu tahu ya, kalau sana lu lebih kuat. Lu diberikan masalah bertubi-tubi itu karena lu kuat banget nih, ayo ambil kekuatan lu gitu. Karena beberapa dari lu di sini adalah orang yang pilihan, Brodistaku. Nah, yang gue lihat begitu ya. Kita lihat lagi energinya. Bahkan dengan kartu ini ya, gue tuh udah melihat ya, orang-orang yang dulu pernah meremehkan lu, Brodista, orang-orang yang pernah memfitnah lu bla bla segala macam ya, gue tuh merasa bahwa mereka tuh sudah mengetahui ya, mereka ada yang takut dan segan betapa kuatnya lu gitu ya. Di sini ada hiena. Oke, di sini ada hiena, dan gue tuh merasa begini, hiena adalah binatang malam ya. Sebenarnya ya, Brodistaku, pesan leluhur ini, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup lo, ingat ya, Tuhan ingin membentuk lo seperti apa. Karena begini, karena lo tuh karena leluhur lo pengen membuat lo menjadi seseorang yang sudah lihai dalam sebuah permasalahan. Nah, sama kayak hiena ini ya, lu tuh harus lihat dalam sebuah permasalahan. Jadi kenapa banyak mah bertubi-tubi banget ya semesta untuk memberikan lu permasalahan, karena semesta inginnya lu tuh lihai dalam setiap permasalahan lu. Karena ketika lu sudah bisa keluar dari sebuah permasalahan, lu yang akan mencoba untuk memberikan pelajaran kepada banyak orang, Brodista. Jadi lu tuh memang dibentuk dan diproses saat ini. Begitu yang gue lihat. Lu akan menjadi seseorang yang memang udah lihai banget dalam sebuah permasalahan. Memang di sini yang gue lihat lu akan menjadi seseorang yang besar, Brodista. Gue nggak tahu ya. Tuh ada Gezel ya. Leluhur lu akan mendampingi lu sampai nanti lu memang benar-benar sudah sukses, Brodista, sampai akhir hayat lu. Karena lu di dunia ini nggak cuman hanya untuk percintaan, nggak cuman hanya untuk keluarga, nggak cuman untuk anak, nggak cuman itu. Tapi lu diciptakan di dunia ini ada sebuah misi jiwa. Apa itu? Menjadi seorang pencerah. Nah, begitu ya. Lu akan indah pada waktunya, Brodistaku. Lu akan indah pada waktunya. Dan gua memberikan saran kepada lu, Brodista, ketika dengan hal yang seperti ini ya, dengan lu punya energi yang seperti ini, punya leluhur juga, hati-hatilah untuk mencari circle, hati-hatilah untuk mencari hubungan. Semuanya serahkan aja kepada semesta ya. Yang penting lo tetap berusaha aja, berikhtiar, semuanya serahkan kepada semesta ya. Karena semesta ini hukumnya tarik menarik, Brodistaku ya. Semesta ini hukumnya tarik menarik ya. Jadi kalau seandainya lu mencoba fokus untuk memperbaiki diri, kemudian menyelesaikan permasalahan satu-satu, tetap positif orangnya, insya Allah lu akan diberikan kebaikan-kebaikan dan positif-positif semua, dari segi hubungan, pertemanan, segala macam. Nah, itulah yang gue lihat ya untuk pesan leluhur di hari ini. Semoga bermanfaat, Brodistaku. Jika lu suka, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kemudian jangan lupa dihidupkan tanda loncengnya supaya nanti kalau gua bikin video baru, nanti videonya ada notifikasi dari YouTube loh, begitu ya. Oke, untuk yang pengen personal reading, langsung ke kolom description ada nomor WhatsApp. Silakan masuk, nanti gue kasih prestis namun berbayar, begitu. Dan thank you so much buat Brodistaku semua yang udah ya subscribe, like, dan komen, dan udah ngasih super gift. Thanks banget, I love you so much. Oke, see you the next reading, Brodistaku. Bye bye.